Halo, shalom, shalom, shalom. Apa kabar kamu? Ya, saya berharap kamu sehat dan dalam keadaan yang sangat baik diberkati Tuhan. Amin. Guys, hari ini saya punya materi yang bagus banget, yaitu karib dengan Tuhan. Yes. Guys, sabar ya. Saya punya banyak kesaksian spektakuler yang mungkin jarang kamu dengar nanti. Sabar, ikuti alurnya dahulu. Jadi gini guys, saya mau bicara tentang karib dengan Tuhan. Ini seperti berkat rohani yang luar biasa. Ya. Nah, saya pengen gini. Pembahasan ini benar-benar membuat kita semua yang mendengar, kamu yang mendengar itu memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang nyata dengan Tuhan. Hubungan yang benar-benar kamu ngalami Tuhan secara pribadi. Ya, kamu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ya, ya. Lalu kamu peka, bisa mendengar suara Tuhan, bisa tahu kehendak Tuhan apa. Ya, biar materi ini juga kamu hidup ya, berjalan bersama Tuhan, mengasihi Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Oh my God, ini keren banget, ini keren banget. Nah, guys, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati sesi ini. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun teman-teman semua yang mendengar. Tuhan berkati supaya hikmat Tuhan menyertai dan kami semua menerima sesuatu yang ilahi, yang dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih, kami siap buka hati. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, di awal ini saya mau bilang gini. Kekristenan yang sejati, kekristenan yang sebenar-benarnya, kekristenan yang murni itu sebenarnya bukan agama. Bukan masalah agama Kristen, bukan. Tapi apa guys? Tapi hubungan kamu dengan Tuhan. Ya, kerasa di sini hubungan yang dekat dengan Tuhan guys. Ya, bukan hanya liturgi kosong di gereja, seperti ikut upacara di gereja, bukan. Tapi kekristenan sejati bagaimana sehari-hari engkau berjalan dengan Tuhan, engkau bergaul dengan Tuhan, engkau ngobrol dengan Tuhan, engkau ngalami Tuhan. Oh my God. Saya agak gregetan semangat gitu guys. Ya. Dan kita perlu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan guys. Amin. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan guys. Sorry agak jeduk-jeduk kan ada tukang. Gak apa-apa ya. Suara saya masih oke ya. Nah guys. Ayo kita mendekatkan diri sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Amin. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini mengganggu gak guys? Nah guys, boleh nggak iklan sebentar biar kita nggak tegang? Saya rekaman jam 9:30 pagi guys, biasanya sore, tapi kali ini pagi. Boleh nggak? Kamu chat di kolom komentar, kamu nonton ini jam berapa? Kadang-kadang saya heran guys, jam 2 pagi, jam 1 pagi, tengah malam itu nonton. Kan mungkin nggak bisa tidur katanya. Coba chat, kamu ada di waktu apa sekarang? Ya, bahkan dari kota mana kalau boleh. Salam kenal yang baru mampir di channel saya ini. Semoga video ini, channel saya ini bisa memberkati kamu. Amin. Kita lanjut guys. Nah, saya mendorong kamu terbuka hatinya sekarang untuk mau dekat dengan Tuhan. Ngalami Tuhan secara pribadi. Dan ada berita bagus sekali guys. Apa berita bagusnya? Bahwa Tuhan juga pengen dekat dengan kita. Amin. Tuhan juga pengen bergaul karib dengan engkau. Tuhan pengen punya hubungan yang intim dengan engkau. Bahkan saya berani bilang, Tuhan lebih pengen daripada kamu. Kalau kamu berkata sama saya, Kak Jim, saya pengen dekat sama Tuhan. Luar biasa nih pengennya. Saya mau pastikan, Tuhan jauh lebih pengen dekat sama engkau. Kayaknya kurang percaya. Oke, saya kasih buktinya ya.
bagaimana Tuhan begitu ingin hubungan dekat dengan kita. Salah satu buktinya adalah di kisah Henokh, guys. Ingat nggak kisah Henokh? Henokh, dikatakan Henokh bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Henokh berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesehariannya. Bergaul dengan Tuhan. Kata-kata ini bagus banget ya. Bergaul dengan Tuhan. Lalu mereka seperti sahabatan gitu, guys. Sehari-hari mereka bersahabat, berjalan berdua dengan Tuhan. Wow, indah banget ya. Lalu satu kali dikatakan, tiba-tiba Henokh terangkat ke surga. Hah, kenapa ya? Mungkin gini, guys. Henokh itu karena saking dekatnya sama Tuhan. Henokh kan rumahnya di bumi, di dunia. Tuhan rumahnya di surga. Nah, Tuhan sepertinya saking dekatnya. Nok, aku gak bisa jauh sama engkau. Udah ikut aku aja. Ke surga ya, ke kediamanku. Cuing, langsung hilang. Dikatakan Henokh terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Dia dibawa di kediamannya Allah di surga. Karena Allah gak mau jauh dari Henokh. Wow. Guys, Allah pengen hubungan yang dekat dengan engkau. Amin. Dia jauh pengen dekat dengan engkau daripada kita pengen dekat sama dia. Tuhan mendambakan dekat, karib dengan engkau. Bukti yang kedua, kayaknya kurang. Saya akan tambahin bukti yang kedua. Ketika manusia yang diciptakan Tuhan, yang Tuhan kasihi, jatuh ke dalam dosa, maka Allah itu seperti dipisahkan oleh manusia. Padahal Allah pengen dekat. Padahal Allah pengen tetap ada hubungan. Tapi karena dosa, Allah tiba-tiba gak bisa dekat sama manusia. Kenapa? Karena Allah ini kan kudus, guys. Allah ini sangat mulia. Benar gak? Manusia jatuh dalam dosa kotor, najis, hina, dosa. Gak bisa. Nah, Allah berpikir, bagaimana ya saya bisa kembali dekat dengan umatku? Bagaimana aku bisa dekat dengan anak-anak manusia lagi? Kita gimana ya? Lalu Allah, apa Bapak? Apa Bapak? Apa saudara? Apa guys? Allah memerintahkan Yesus Kristus untuk turun jadi manusia, menebus dosa. Yesus adalah anak tunggalnya Allah. Itu sampai dikirim jadi manusia untuk menebus dosa. Sehingga, untuk apa? Sehingga apa? Sehingga ya sama aja. Supaya apa? Ketika Yesus sudah menebus dosa manusia, manusia tiba-tiba ditebus dari dosanya, dibenarkan. Maka Allah bisa dekat lagi dengan manusia. Sampai saking pengennya Allah dekat sama manusia, sama kita ini, dia kirim anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Dia korbankan Yesus Kristus, anak satu-satunya, untuk mati, digantung di kayu salib. Supaya apa? Supaya Allah bisa dekat dengan kita, guys. Oh my God. Jadi sekali lagi saya mau bilang, betapa Allah pengen dekat sama kita. Amin. Sadari itu dulu. Ya, Allah pengen bergaul dengan kamu, guys, secara pribadi. Ya, secara pribadi. Dan kalau kita tadi belajar dari kisah Henokh, kamu tahu nggak? Henokh itu punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak-anak. Dia bukan pendeta pertapa yang naik ke gunung, hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan saja. Enggak, dia punya keluarga, dia punya anak-anak, dan pastinya kalau dia punya keluarga, dia punya pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Dia orang biasa, guys, kayak kita. Ya. Jadi, saya mau bilang apa? Kita ini seperti Henokh, guys. Orang biasa. Mungkin kamu pekerjaannya di kantor. Mungkin kamu seorang guru. Tapi ingat, kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Gak harus jadi pendeta. Benar gak? Seperti Henokh. Jadi kamu
bisa bergaul dengan Tuhan. Walaupun kamu bukan pendeta, bukan pertapa, ya, kamu punya pekerjaan, punya pelayanan, kamu bisa bergaul dengan Tuhan. Dalam keseharian kamu seperti Henokh. Henokh mungkin kalau lagi nanam sayur gitu ya, dia bergaul dengan Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan. Amin. Kalau dia sedang di ladang, mungkin dia punya ternak kah, ya, dia bergaul dengan Tuhan dalam kesehariannya. Karena dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Oh my God. Nah, guys, ini ada kesaksian yang bagus banget. Ya. Satu kali ada seseorang yang dia sudah pelayanan, dia sudah khotbah, tapi dia mengaku dia itu degil, dia itu kedagingan, dia itu masih terikat banyak dosa. Dia bilang dengan jujur, dengan rendah hati, saya ini punya benih mata keranjang, lalu mata duitan juga, wah pokoknya jelek lah saya ini, daging saya ini aduh busuk katanya. Nah, tapi yang hebat, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Satu kali dia cerita gini, saya itu niatnya mau bekerja, naik motor berangkat kerja. Malah masuk ke rumah perempuan yang saya suka dan dia suka sama saya juga, kira-kira gitu. Masuk ke parkiran, loh kok aku di sini? Aduh, bukannya aku mau kerja, tapi karena kedagingannya ini luar biasa, degilnya, ya, dia pengen melakukan dosa. Itu sudah punya istri, punya anak, tapi dia malah selingkuh, dia mau melakukan dosa perzinahan. Untungnya dia bilang gini, guys, Tuhan, saya kok di sini, saya malah mau selingkuh, ini gimana? Tuhan, aku selingkuh dulu ya. Hah? Bahkan dia bilang gini, guys, Tuhan, aku zina dulu ya. Hah? Dia bilang ke Tuhan, Tuhan, aku zina dulu ya. Hah? Dan yang luar biasanya, guys, Tuhan jawab. Tuhan jawab gini, anakku, aku tidak suka, nak. Hah? Tuhan ngomong, guys. Lalu karena ini masih bandel-bandel, dia bilang gini, Tuhan, sebentar. Kalau dipikir-pikir, Tuhan, engkau ini kan roh, gak ada daging. Roh itu penurut, daging lemah. Engkau gak suka zina mah? Ya memang, karena itu roh Allah lagi. Aku ini daging, Tuhan. Aku masih suka berzina. Itu kedaginganku. Lalu Tuhan bilang lagi, aku gak suka, nak. Tuhan, gak bisa ini. Udah kebelet. Udah pengen banget. Kalau engkau gak mau, tolongin aku lah. Aku juga gak bisa lepas nih. Terlalu jahat dagingku ini. Terlalu terbelenggu saya. Terus dia masuk. Dia masuk ke rumah perempuan itu. Ketemu perempuan itu. Bahkan mereka berdua sudah masuk kamar, guys. Iya, masuk kamar, mau berzina, guys. Oh my God. Lalu terakhir kali dia bilang lagi sama Tuhan, aku berzina dulu ya. Lalu Tuhan jawab sekali lagi, aku tidak suka anakku. Tapi dia bilang, ya tolonginlah, aku gak bisa. Bandel ya. Lalu ketika dia sudah buka baju, buka celana, guys, ya, dia mau melakukan perzinahan. Tiba-tiba, guys, mata Tuhan ada di tembok kamar itu, guys. Oh my God, oh my God. Ada mata Tuhan di tembok kamar mereka mau berzina, guys. Dan Tuhan ngomong gini, guys. Kalau engkau mau berzina, aku mau lihat. Lakukanlah. Tuhan, jangan dilihat. Gak bisa lah, Tuhan. Masa hubungan intim ada mata orang di situ? Lalu, Tuhan ini dia gak bisa, guys. Gak bisa. Dia pakai celana, pakai baju lagi. Dia pergi nyolong. Tuhan.
Lalu tiba-tiba dia sadar guys. Ya ampun, tadi saya ngelakuin apa ya? Dan yang dia heran dan dia kagum, kenapa Tuhan mau ngikutin saya ya? Sampai kedalaman dosa seperti itu. Lalu dia nangis, Tuhan, kok Allah yang kudus loh. Engkau itu kan Allah yang mulia. Kenapa engkau mau ngikutin saya masuk ke ruangan mau berzina itu? Dan guys, Tuhan jawab ini. Karena aku tidak mau engkau jatuh dalam dosa anakku. Tiba-tiba orang ini nangis, terseduh-seduh. Dia terharu dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Sejak itu dia bertobat. Dia nggak berzina lagi. Dia hidup mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Guys, itulah salah satu keuntungan kalau kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita komunikasi dengan Tuhan. Apapun termasuk mau melakukan dosa. Guys, kalau dipikir-pikir gini, kamu daripada melakukan dosa diam-diam, sembunyi-sembunyi, toh Tuhan tahu, bener gak? Lebih baik kita mengaku dosa, lebih baik kita jujur apa adanya. Tuhan, aku melakukan dosa dulu ya. Siapa tahu Tuhan akan menolong, melepaskan kita. Amin. Yuk bergaul karib dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya lupa saya, guys. Ya, sabar. Sabar ya. Oke. Nah, itu ya guys. Oke. Ayo bergaul karib dengan Tuhan dalam keseharianmu. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu bisa ngomong guys. Iya. Dia itu makhluk pribadi. Ya. Dia itu pribadi guys. Dia bukan zat. Tapi dia pribadi. Artinya dia pengen komunikasi. Dia pengen ada hubungan. Betul? Maka itu. Ayo kita nyambut keinginan Tuhan. Mau dekat dengan kita juga. Amin. Itu salah satu kesaksian. Ya. Kesaksian selanjutnya. Mau nambah lagi guys? Mau ya? Nah. Satu kali. Ini orang yang sama guys. Dia itu dengar kesaksian di gereja. Wah saudara. Saya itu kemarin baru dapat rumah dari Tuhan. Padahal sebulan lagi rumah kontrakan saya harus habis. Waduh saudara, 1 bulan loh Tuhan baru jawab. Waduh, serem saudara, tegang. Kita mau pindah mana bingung. Udah tinggal 1 bulan. Tuhan kasih 1 bulan sebelum rumah kontrakan habis. Puji Tuhan. Lalu ketika dia dengar kesaksian itu, dia berdoa di dalam hati sama Tuhan. Tuhan, kontrakan saya juga mau habis. Tapi jangan 1 bulan lah Tuhan. Kayak orang itu ngeri. Bingung, tegang, mau pindah mana. Saya juga punya keluarga atau Tuhan. Janganlah. Dan Tuhan ngomong guys. Tuhan jawab. Kamu tidak akan 1 bulan nak. Ya lega, yes. Ya, singkat cerita. Kontrakan dia tinggal 6 bulan guys. Doa Tuhan, kontrakan saya tinggal 6 bulan loh Tuhan. Jangan 1 bulan loh Tuhan kasih taunya. Aku pindah mana. Tuhan bilang, kamu tidak 1 bulan. Ya amin, puji Tuhan. Tinggal 3 bulan. Tuhan, sudah 3 bulan Tuhan. Saya pindah mana. Kok engkau gak jawab-jawab. Tuhan ngomong apa? Tuhan jawab gini. Masih 3 bulan anakku. Engkau tidak 1 bulan. Aduh, kok udah 3 bulan ya? Agak tegang nih. Lalu guys, sudah 1 bulan. Tuhan, ini kan sudah 1 bulan. Kok engkau gak jawab-jawab lagi? Aku mau kemana Tuhan? Sudah 1 bulan. Tuhan jawab gini guys. Kamu memang tidak 1 bulan. Tahu maksudnya guys? Hah, Tuhan maksudnya apa ini? Guys, lanjut ya. 2 minggu belum ada jawaban Tuhan. Bahkan yang mengerikan adalah apa guys? 1 hari sebelum kontrakan habis. Tuhan belum ngomong. Tuhan,
Tinggal besok Tuhan, rumah ini juga mau dirobohin. Saya pindah mana? Itu hari Sabtu. Tuhan jawab gini guys. Besok hari Minggu saya akan jawab. Jadi di hari H kontrakan habis teman-teman. Ngeri ya? Ngeri ya? Ini lucu ya? Seru ya? Lalu hari Minggu truk sudah datang untuk ngangkut barang-barang dia. Bayangin saudara. Barang-barang dia sudah dinaikin ke truk. Pindah kan? Sopirnya tanya, Pak, ini mau dibawa kemana? Mau pindah mana, Pak? Dia jawab apa? Saya nggak tahu, Pak. Saya belum tahu. Bapak belum tahu ini mau kemana? Belum, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Dia ke gereja dengan istrinya. Ya, kan Tuhan janji mau ngomong besok kan di gereja, di hari Minggu kan. Lalu di gereja itu istrinya senggol-senggol. Yang, Tuhan sudah ngomong belum? Kita pindah mana? Tegang nih. Diam dulu, aku juga nggak tahu Tuhan belum ngomong. Dia perhatikan khotbah, siapa tahu Tuhan ngomong lewat khotbah, ya kan? Dia perhatikan pujian penyembahan, siapa tahu Tuhan bicara. Tuhan nggak ngomong, guys. Selesai ibadah itu kan biasanya ada lagu ya. Amin, amin, amin. Tuhan baru ngomong, guys. Tuhan ngomong gini, rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Yes! Istrinya, yang rumah kita di Jalan Gatot Subroto, kata Tuhan. Lalu istri tanya, Gatot Subroto nomor berapa? Wah, lupa tanya. Waduh, bingung. Tuhannya sudah pergi. Waduh, nomor berapa ya? Terus gimana ini? Lalu dia naik motor, guys. Tuhan, engkau mau saya kemana? Sana, kata Tuhan. Tuhan, Jalan Gatot Subroto itu di sana. Kenapa Tuhan suruh saya ke sana? Nurut aja. Oh ya, ya udah. Tuhan, ini ada perempatan. Belok kanan, belok kiri atau terus. Tuhan ngomong belok kanan, belok kanan. Bayangin saudara, itu yang terjadi. Setelah belok kanan, ada pertigaan lagi. Ya tanya, Tuhan belok kiri atau terus? Tuhan jawab, belok kiri. Oke, dia belok kiri. Bayangin saudara. Lalu terus itu jalan buntu. Tuhan, depan ini buntu loh Tuhan. Sudah, gak tahan, tabrakin aja Tuhan. Saking dia agak gregetannya. Lalu hampir sampai jalan buntu, ada gerbang pintu rumah yang terbuka. Lalu Tuhan bilang, masuk. Dia masuk, saudara. Cek, peswa. Berhenti. Yang punya rumah tanya, loh Pak, masuk rumah saya mau cari siapa? Lah, dia juga gak ngerti. Dia cuma bilang, oh gak tahu saya cari siapa. Lalu apa guys? Lalu tiba-tiba dia punya ide. Oh ya, saya tanya, Ibu, apakah ibu punya rumah di Jalan Gatot Subroto? Ibu jawabin, punya Pak. Iya, kok Bapak tahu? Iya, saya tahu. Apakah rumah ibu di Jalan Gatot Subroto mau dijual? Oh iya Pak, beneran saya mau jual itu. Harganya berapa Bu? Harganya sekian. Lalu ditawar sekian sama orang itu. Lalu mereka deal harga. Guys, mereka jadi beli di situ tanpa lihat rumahnya dulu. Ini baru luar biasa ya. Dia beli rumah tanpa lihat rumahnya. Dia bilang ini karena Tuhan saya nurut. Jadi udah deal, udah jadi rumahnya. Dia baru datang ke truk lagi. Lalu truknya disuruh datang ke Jalan Gatot Subroto. Dan guys, rumah itu ditempati. Rumahnya cukup oke, bagus, agak luas gitu ya. Dan saya pernah ke sana guys. Iya. Wah, rumahnya dibuat persekutuan doa dan lain sebagainya. Guys, ini saya mau cerita apa? Ini cerita bergaul karib dengan Tuhan. Contoh kesaksian. Amin. Bagaimana itu ngalami Tuhan secara nyata. Guys, itu loh kekristenan yang sejati. Ngalamin Tuhan dalam keseharian kamu. Katakan amin. Bukan hanya upacara ibadah di gereja, habis itu dalamnya nggak ada apa-apanya. Nggak pernah ngalamin Tuhan. Kosong dalamnya. Amin. Ayo jadi Kristen yang ngalami Tuhan, guys. Tuhan itu nyata. Amin. Tuhan itu seru. Tuhan itu menyenangkan. Tuhan itu benar-benar real. Amin.
Mau tambah cerita lagi? Mau kesaksian lagi? Saya punya banyak guys. Ya. Dan orang ini guys pernah dapat pernyataan Tuhan. Dia bilang gini dalam sebuah khotbahnya. Saudara, Tuhan kasih tahu saya, nanti yang mati antara saya dan istri saya adalah istri saya dulu. Dia peka suara Tuhan guys. Dan beneran terjadi guys. Yang meninggal dia istrinya dahulu. Wow, luar biasa ya. Dan baru dia meninggal. Hamba Tuhan ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi kesaksiannya masih membekas luar biasa di hati saya. Ya, lalu apalagi? Masih orang yang sama guys. Satu kali anaknya yang perempuan sakit parah di rumah sakit. Seperti udah nggak ada harapan guys. Sudah seperti nggak sadar. Sudah berhari-hari nggak ada perkembangan. Selang di mana-mana ya. Dia pakai alat untuk bisa menopang hidup. Lalu dia doa sama Tuhan. Tuhan, gini, dokternya udah bilang, Pak ini kayaknya berat Pak. Sepertinya udah nggak ada harapan. Lalu dia doa sama Tuhan gini, Tuhan, anak saya hidup atau mati? Karena kondisinya mengerikan, udah berat. Tuhan, kalau anakku mati, jadilah kehendak-Mu. Kalau hidup, jadilah kehendak-Mu. Tapi Tuhan jawab guys, anakmu hidup. Wah, serius Tuhan, anakmu hidup. Waduh, terus gimana Tuhan? Copot semua peralatan medis yang diterapkan di tubuh anakmu. Hah? Nanti gimana Tuhan? Nah, dia datang ke rumah sakit. Dia bilang sama dokter, dokter, anak saya hidup nanti. Copot semua selang. Copot semua alat bantu hidup. Nggak boleh Pak. Nanti anak Bapak pasti mati. Nggak. Copot dok. Pak, nggak boleh. Kecuali Bapak mau buat surat pernyataan. Kalau sampai anak ini mati, bukan tanggung jawab dokter dan rumah sakit. Oke, saya tanda tangan. Tanda tangan. Saudara. Dan dia sempat di warning, diperingatkan oleh keluarganya loh guys. Iman ya iman, ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Tolong jangan kelewatan, nanti anaknya mati beneran. Nanti kamu disalahin keluarga, disalahin banyak orang. Enggak apa-apa. Saya akan tanggung semuanya. Karena Tuhan bicara sama saya, anak ini harus copot selang, akan hidup. Dan itu dilakukan, copot semuanya. Anak ini nggak tambah mati guys, tapi beneran hidup. Mujizat Tuhan terjadi. Oh my God. Tuhan bisa bicara guys. Saya menyayangkan kalau ada ajaran Kristen yang mengatakan Tuhan sudah tidak berbicara lagi. Aduh, sayang banget. Enggak. Tuhan masih bicara guys. Tuhan bicara lewat Alkitab betul, tapi enggak lewat Alkitab saja. Dia masih hidup sampai sekarang. Jadi dia bisa bicara lewat apapun juga. Dia nggak bisa dibatasi. Amin. Dia bisa bicara lewat suara di hati, bahkan audible juga, telinga mendengar, telinga jasmani mendengar. Atau dia bicara lewat pendeta, khotbah, atau dia bisa bicara lewat apapun, media apapun. Amin. Ya, lalu selanjutnya guys, mau tambah kesaksian lagi? Boleh? Ya, boleh nggak? Maaf ya, saya agak gemes-gemes gitu. Sebentar. Nah, satu kali anaknya sudah dewasa yang laki-laki, anaknya punya masalah keuangan yang sedang pelik luar biasa dan waktu itu butuh uang 400 juta. Zaman dulu itu besar banget. Lalu dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya kesulitan keuangan nih, anak saya nih butuh 400 juta. Saya nggak punya uang. Tuhan, bukankah di surga itu jalannya dari emas? Emasnya murni lagi. Ya, kamu tendang kerikilnya aja lah Tuhan. Sedikit aja, itu cukup Tuhan. Untuk ngelunasin ini. 400 juta. Tapi ya bukan kehendak pula Tuhan. Kehendak-Mu aja. Amin. Dia hanya doa seperti itu guys. Apa yang terjadi?
Dalam beberapa hari tiba-tiba ada orang telepon. Pak, saya udah kirim berkat buat Bapak 400 ya. Oh ya, dikirim 400.000 guys. Oh ya, makasih Tuhan berkati. Ketika dicek, dia kaget luar biasa. 400 juta. Wow, Tuhan, kok bisa ya? Atau bilang gini, katanya suruh tendang kerikil. Sudah tak tendang kerikilnya, kamu malah kaget. Oh iya Tuhan, ampun Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Itu salah satu cerita dari Tuhan. Lalu selanjutnya, mau tambah lagi nih guys. Satu kali dia kena serangan jantung guys. Dia mati guys. Jantungnya berhenti berdetak. Lalu dia keluar dari tubuhnya dan dia lihat jasadnya. Oh, saya mati. Oh, mati ya? Wah. Lalu dia masuk ke surga. Dia teriak ini, Tuhan, saya pulang. Gitu. Ketemu Tuhan Yesus guys. Saya pulang Tuhan. Oh iya anakku. Tapi waktumu belum selesai. Kamu harus kembali ke dunia. Waduh, gak mau Tuhan. Di sini aja. Ya ampun, di sini ternyata enak banget ya. Waduh, di surga banyak penderitaan. Banyak masalah. Sini, wah, saya gak mau pulang ke dunia Tuhan. Saya mau ada di surga terus selama-lamanya. Enak banget di sini. Tapi Tuhan bilang, tidak boleh nak. Waktumu belum selesai. Tapi Tuhan, jantungku pun mati. Jantungku mati, nggak berdetak. Tuhan bilang gini, itu mah tidak ada masalah. Lalu Tuhan tiba-tiba, ini di tangannya Tuhan ini ada kelereng. Seperti kelereng ya, bersinar gitu. Disentilkan gini. Tiba-tiba itu masuk ke dada, daerah jantung, jasadnya dia. Dem, meledak, dus. Sudah tahu? Dia hidup lagi. Wah, dia hidup lagi. Loh. Lalu dia bilang apa? Ya, hidup lagi saya. Dia kalau boleh milih, dia nggak hidup ke dunia lagi pengennya. Dia langsung ke surga. Udah ketemu Tuhan, suasana nyaman, enak, luar biasa. Itulah kesaksian dia, guys. Ngalami Tuhan secara nyata. Ya, saya mendorong kamu punya hubungan karib dengan Tuhan. Amin. Karib dengan Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi, itulah kekristenan yang sejati. Katakan amin. Ya, lalu selanjutnya guys, sehari-hari ngobrol yuk dengan Tuhan, seperti sahabat. Ini contoh teman saya ya. Teman saya ketika lagi naik motor, dia bergumam gini, Tuhan, aku mau berangkat ke kota sebelah. Saya naik motor Tuhan. Kalau aku sekarang naik motor, engkau sedang ngapain sih Tuhan? Dan guys, tahu Tuhan jawab apa? Tuhan jawab gini. Loh, aku ini bonceng kamu di belakang kamu. Oh ya Tuhan? Iya, aku beserta dengan kamu. Aduh, ada damai sejahtera, ada sukacita. Luar biasa. Ya. Nah, lalu selanjutnya, kalau ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa Tuhan masih berbicara, mungkin ada yang tanya ya, Kak Jim, Tuhan bicaranya gimana sih? Gini. Tuhan bicara itu bisa lewat telinga jasmani kita. Tapi itu jarang terjadi. Yang kebanyakan terjadi adalah Tuhan berbicara lewat hati kita. Atau lebih tepatnya lewat roh kita. Kenapa? Karena gini guys. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita guys. Jadi gini, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, ketika dia mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, itu karena Roh Kudus ada di dalam hatinya. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hatinya, seseorang tidak mungkin bisa percaya dan tidak mungkin bisa mengaku dengan mulutnya. Amin. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus di hati dan di mulut, atau mengucap di mulut, berarti itu tanda Roh Kudus sudah ada dalam diri kamu. Nah, Roh Kudus inilah seringkali berbicara kepada kita. Lalu, kita ini kan terdiri dari 3, apa? Roh, jiwa, dan tubuh.
tubuh. Nah, Roh Kudus ini sudah ada dalam diri kita. Ya, kira-kira gini ya. Nah, Roh Kudus, Tuhan ini kalau berbicara kepada kita melalui apa penerimanya? Tubuh, jiwa atau roh? Rohnya. Lihat enggak? Rohnya. Ya, rohnya. Ada ayatnya, guys. Buka yuk 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi, perhatikan ya, tidak menerima yang berasal dari Roh Allah. Jadi nggak bisa ya manusia duniawi, daging kita ini. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Di sini disebut ada manusia duniawi atau daging dan manusia rohani atau roh kita. Jadi yang menerima dari Allah dikatakan di sini bukan manusia duniawi atau daging kita, tetapi roh kita. Jadi guys gini, kalau Roh Kudus ngomong, Roh Tuhan ngomong sama kita itu melalui roh kita penerimanya. Nah, gimana kamu bisa peka gampang mendengar suara Tuhan kalau roh kamu sehat, roh kamu bugar, roh kamu hidup. Kenapa? Karena firman Tuhan kasih tahu gini, jangan padamkan roh. Jadi roh kita ini bahaya, bisa padam, bisa redup, bisa mati, bisa sekarat. Kalau redup, sekarat, mati, gak bisa dengar suara Tuhan. Amin. Jadi, kamu perlu merawat roh kamu. Kamu perlu kasih makan roh kamu. Makanannya roh apa, Pak Jim? Makanannya roh baca firman. Nyembah Tuhan. Doa itu makanan roh. Kalau kamu sering lakukan itu, maka rohmu akan semakin kuat dan semakin kuat. Dan ketika nanti Tuhan ngomong sama kamu melalui roh kamu, kamu akan bisa gampang dengar suara Tuhan. Katakan amin. Ya. Makanya itu PR ya. Kamu harus bangun saat teduh. Saat teduh setiap hari. Isinya apa? Baca Alkitab, nyembah Tuhan, dan doa. Tapi di saat teduh ini ada dua sebenarnya. Yang pertama saat teduh untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, itu worship puji-pujiannya. Kamu boleh pakai lagu-lagu yang bukan untuk memberkati kamu, tapi menyembah Tuhan, memberkati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena ada lagu-lagu yang memberkati kita malahan. Contoh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, itu bukan penyembahan. Kalau penyembahan itu cari pujian yang mengagungkan, yang memuliakan, yang menyembah Tuhan. Amin. Rasanya beda guys, rasanya beda. Lebih enjoy, lebih murni, lebih indah ketika kita pengagungan tulus murni ke Tuhan guys. Beneran, coba deh. Ya, lalu dalam doa-doa kita di saat teduh membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan ajang meminta-minta. Beda. Tapi fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Ini loh, kayak orang pacaran itu loh guys. Tuhan, Engkau mau bicara apa? Aku mau dengar Engkau bicara. Jadi bukan doa syafaat yang minta-minta. Tuhan berkati ini, saya perlu ini, saya lindungi ini ya Tuhan, tolong ini, tolong itu. Tuhan berkati ini, lalu amin. Itu boleh yang kita sebut doa minta, doa syafaat. Memang itu boleh. Alkitab bilang apa? Mintalah, maka akan diberikan. Boleh. Tapi yang saya maksud di saat teduh ini adalah bukan doa itu. Tapi doa untuk membangun hubungan dengan Tuhan, bukan doa minta. Tapi malah memberi sama Tuhan. Katakan amin. Menyembah Tuhan dengan tulus. Ya, menyenangkan hatinya Tuhan. Belajar firman Tuhan untuk terbuka, untuk ditegur. Lakukan itu. Untuk hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan gini, di doa saat teduh untuk membangun hubungan dengan Tuhan, jangan minta-minta. Ya, nggak minta tapi malah memberi. Kadang-kadang saya menari buat Tuhan, guys. Saya kunci pintu kamar, saya menari buat Tuhan, saya nyanyi buat Tuhan. Tuhan, saya mau menyanyi buat Engkau ya. Saya mau menyembah Engkau ya. Walaupun suara saya nggak bagus mungkin, tapi saya pengen nyembah Engkau dengan mulut saya ini. Saya pengen menari buat Engkau Tuhan.
Saya pengen menyenangkan Engkau. Guys, pujian penyembahan yang kita naikkan, tarian yang kita naikkan, yang tulus murni, hati yang bersih untuk menyenangkan Tuhan, maka itu menjadi bau yang harum di hadapan. Seperti keluar asapnya guys, penyembahan kita. Dan Tuhan hirup. Dia senyum, dia puas, dia bangga, dia happy guys. Amin. Itu menyenangkan Tuhan. Iya sih, Tuhan gak marah kok kalau kamu gak doa, gak penyembahan, gak saat teduh, gak. Tuhan gak kutuk kamu, murka, kamu gak doa, aku matiin kamu, enggak. Tuhan kita gak seperti itu. Tuhan gak marah, tapi guys, Tuhan akan disenangkan kalau kita lakukan itu. Amin, amin, amin. Ayo punya hati yang menyenangkan Tuhan. Yang pengen menyembah Tuhan dengan tulus. Ya, gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kan dari tadi ada yang berpikir, masa sih Tuhan masih berbicara? Memang ada ayatnya. Iya, saya kasih ayatnya. Saya hanya kutip beberapa statementnya, nggak semua, nggak lengkap. Nanti kamu baca sendiri di rumah lengkapnya. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Lalu kata roh kepada Filipus. R-nya roh itu huruf besar. Lalu kata Tuhan kepada Filipus. Tuhan bisa ngomong guys. Masih kurang? Oke, saya tambahin. Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Berkatalah roh. Ini lanjutnya kepada Petrus. R-nya huruf besar. Oh, roh kudus, roh Allah. Itu bisa berbicara. Masih kurang? Tambah lagi. KPR atau Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah roh kudus. Oh my God, sekali lagi nih. Roh kudus bisa ngomong sama kita guys. Lalu selanjutnya, Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Disuruh roh kudus. Barnabas dan Saulus disuruh roh kudus. Lewat apa? Lewat suara yang didengungkan di hati. Rohnya nangkep, melakukan. Amin, 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 amin. Sekali lagi, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dan Tuhan pengen banyak berbicara sama kita. Tuhan pengen bercakap-cakap sama kita. Tuhan pengen bergaul dengan kita. Tuhan pengen karib dengan kita guys. Amin. Ya, gitu ya. Saya mau mengingatkan kita semua. Jangan jadi Kristen yang hanya agamawi. Kamu menjalankan ibadah kamu hari Minggu ke gereja. Bahkan pelayanan. Tapi bisa loh hatimu itu jauh dari Tuhan. Bisa nggak? Bisa kan? Banyak nggak? Jangan bilang-bilang ya. Banyak. Orangnya kelihatan rajin di gereja guys. Rajin ibadah, rajin pelayanan. Tapi ternyata kesehariannya hatinya jauh dari Tuhan. Dan ini berbahaya. Kalau nggak percaya ini ada ayatnya guys. Saya akan bacakan ya. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Waduh, nyanyinya oke. Padahal hatinya jauh daripadaku. Ya ampun, ini jangan sampai terjadi sama kita guys. Katakan amin. Kita rajin beribadah di hari Minggu. Kita pelayanan bahkan. Tapi kita bisa loh hati kita jauh daripada Tuhan. Maka itu hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kamu menjadi peringatan. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi biarlah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karib dengan Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Ngalami Tuhan secara pribadi. Tuhan itu nyata. Tuhan itu real. Tuhan itu seru. Tuhan itu ngeri-ngeri sedap seringkali. Tuhan itu keren banget, nyata. Jangan sampai kita ini jadi Kristen katanya. Kata pendeta Tuhan Yesus itu baik, keren. Kata pendeta Tuhan Yesus itu hebat. Ngalami nggak? Enggak. Ya, Kristen katanya dong. Kata kakak rohani saya, Tuhan itu luar biasa. Gini gitu gini. Kamu ngalamin nggak? Enggak. Ya, sayang. Maka itu hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, ayo punya pengalaman dengan Tuhan. Ayo karib dengan Tuhan setiap hari. Katakan amin, amin, amin.
Guys, ini kelamaan nggak? Udah 44 menit. Bahannya masih ada. Atau dijadiin 2 video. Saya pengen lanjutannya sebenarnya bisa mendengar suara Tuhan dan ciri-ciri suara Tuhan. Ya, tapi mungkin karena waktu saya selesai di sini dulu. Ya, mungkin ada next video. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dan kita berdoa sebentar yuk. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap yang mendengar video ini, yang menyaksikan video ini. Kau jamah mereka semua Tuhan. Supaya mereka mengalami hubungan dekat yang karib dengan Engkau. Mereka bangkit dari kekristenan agamawi mereka. Mereka hidup benar-benar mengalami Tuhan. Dalam keseharian mereka, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Mereka berjalan bersama-sama mengarungi kehidupan mereka sehari-hari. Apapun kegiatan mereka, apapun aktivitas mereka sehari-hari. Mungkin mereka pekerja kantor, guru, pedagang, bisnismen, tukang ojek, atau sekalipun apapun Tuhan. Engkau bergaul dengan mereka dalam keseharian mereka. Engkau nyata ya Tuhan dalam keseharian mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat yang luar biasa buat kehidupan kami semua. Jadi bekal sehingga kami mulai hari ini akan bangkit dan kami mau karib dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. See you. Yang belum subscribe bertobat ya. Bertobat. Yang belum subscribe ya. Supaya ketika saya punya video baru, kalian ternotifikasi dan siapa tahu bisa menjadi berkat. Bagikan video ini kalau kamu berpikir ada orang yang perlu menyaksikan video ini. Supaya mereka bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kamu menjadi saluran berkat juga. Makasih. God bless you.